Selamat hari Minggu, ketemu lagi dalam Impa tanggal berapa Kak? Tanggal 5 September 2021. Nah gimana semuanya, udah siap untuk beribadah? Pasti siap dong ya adik-adik ya. Ya semuanya coba udah disiapin Alkitabnya? Udah pakai baju yang rapi? Wah hebat semuanya. Nah kita sekarang mau ngapain Kak? Sekarang kita akan memulai ibadah ini. Tapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik semua berdiri dulu yuk. Iya, kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu yaitu Ada Satu Sahabatku Yang Setia. Ya adik-adik, ayo musik. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena berkat karunia-Mu kami masih diberi kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, biar kami bisa mengikuti ibadah kami dengan baik, dan kami bisa serius dalam mengikuti ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, amin. Ya adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik berdiri. Berdiri. Ya, kita mau memuji Tuhan. Kalau memuji Tuhan kita harus sukacita, senyum ya. Ya, kita mau menyanyikan lagu Setinggi-tingginya Langit. Ya, semua tahu kan ya? Pakai gerakan ya. Ayo, musik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Siapa loncat? Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik boleh duduk kembali ya. Ya, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan sangat sukacita sekali. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi lagu Yesus sayang padaku. Musik.
Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Selamat pagi adik-adik. Wah, kita ketemu lagi di ibadah IMPA tanggal 5 September 2021. Nah, sebelum kita mulai, kita mau buka dulu Alkitabnya. Pasti udah siap dong Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya, Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Coba buka Yohanes di mana ya Yohanes ya? Yohanes itu ada di Perjanjian Baru. Pintar. Yohanes 1 ayat 19 sampai ke 28. Nah, kalau sudah dibuka, boleh adik-adik mempersiapkan diri. Kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami di ibadah IMPA ini. Walaupun kami hanya lewat video ini ya Bapak, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Berkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir firman ini ya Bapak, agar apa yang disampaikan dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Nah, sekarang kita baca Alkitabnya ya. Kita baca sama-sama ya. Kakak Vila baca, nanti adik-adik juga baca di rumah ya. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yohanes 1 ayat 19 sampai 28. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami.
apakah katamu tentang dirimu sendiri? Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan di mana Yohanes membaptis. Nah, demikian pembacaan firman kita pada pagi hari ini adik-adik. Kita berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Nah, siapakah Yohanes Pembaptis itu? Siapa yang tahu nama ibunya? Pasti adik-adik tahu semua. Nama ibunya itu adalah Elisabet, ya, saudaranya Maria. Terus siapa nama ayahnya? Nama ayahnya adalah Zakaria. Ya, kita ingat-ingat lagi ya ceritanya Yohanes Pembaptis. Terus apa ya yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis ini? Yang dilakukan Yohanes Pembaptis ini adalah mengajar, sama seperti Yesus. Dia mengajar tentang hal-hal yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dia adalah orang yang mendalami Alkitab. Jadi dia Yohanes Pembaptis ini kalau bahasa kerennya itu dia memperdalam ilmu agama itu di gunung. Jadi dia makannya aja, dia hanya makan belalang dan madu hutan. Dia nggak makan sembarangan. Dia itu hanya makan belalang dan madu hutan. Nah, kalau kita lihat, bajunya itu terbuat dari kulit unta, ya. Terus ikat pinggangnya juga dari kulit. Nah, apalagi ya yang dilakukan Yohanes Pembaptis di bacaan kita hari ini? Ya, pasti adik-adik tahu. Bacaan kita tentang Yohanes bersaksi tentang dirinya sendiri. Jadi, Yohanes Pembaptis ini bersaksi. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak ya apa itu bersaksi? Nah, bersaksi itu adalah menyaksikan secara langsung di atas terjadinya suatu peristiwa dan menceritakan kembali kepada orang lain sesuai dengan apa yang dialaminya. Jadi, dia menceritakan, dia bersaksi itu, dia menceritakan apa yang sudah dialaminya, terus menceritakan lagi ke orang-orang bagaimana kebaikan Tuhan terhadap dirinya, terhadap diri Yohanes Pembaptis. Nah, pada saat itu, para imam dan orang Lewi yang diutus orang Yahudi dan para Farisi bertanya, siapakah engkau? Apakah engkau Mesias? Tapi dia bersaksi bahwa dia bukan Mesias. Terus
Ada lagi yang bertanya, siapakah engkau? Elia. Dia juga bilang, bukan. Lalu orang-orang pada bertanya, siapa engkau? Katanya gitu. Terus Yohanes menjawab. Kita baca di ayat yang ke-23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi di kitab Yesaya juga sudah dikatakan bahwa akan ada suara yang berseru di padang gurun untuk mempersiapkan jalan Tuhan adik-adik. Nah, di kitab Yesaya itu sudah pernah dinubuatkan bahwa akan ada suara-suara dari padang gurun. Coba kita buka yuk. Yesaya 40 ayat yang ketiga. Sudah? Coba kita baca sama-sama ya. Yesaya 40 ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Nah, ternyata ini adalah nubuat untuk Yohanes Pembaptis adik-adik. Lalu, Yohanes Pembaptis juga memberi kesaksian tentang Mesias, tentang sosok Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Kayak seperti kita balik lagi ke Yohanes ya. Coba buka lagi Yohanesnya. Nah, kita baca di ayat yang ke-26. Yohanes 1 ayat 26. Kita baca sama-sama ya. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, dia juga bersaksi bahwa kalau Mesias datang, Yohanes Pembaptis membuka tali kasut. Tali kasut itu tali alas kaki. Membuka tali kasutnya pun Yohanes Pembaptis bilang dia tidak layak adik-adik. Nah, lalu dari pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, kita melihat contoh kehidupan Yohanes Pembaptis yang dipakai Tuhan untuk menjadi saksi di dunia. Ternyata menjadi saksi itu tugas kita juga sebagai anak-anak Tuhan adik-adik. Menjadi saksi apa ya? Menjadi saksi kebaikan Tuhan. Menjadi saksi bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat memberikan keselamatan. Nah, jadi kita bisa sama seperti Yohanes Pembaptis, memberi kesaksian untuk hanya Tuhan sajalah yang memberi keselamatan. Lalu, bagaimana ya caranya Yohanes tahu dan akhirnya bersaksi? Wah, jadi Yohanes Pembaptis menjauhi diri dari kehidupan yang tidak baik. Yohanes menjaga dirinya dengan baik, berhubungan baik dengan Tuhan Allah. Sehingga tadi makanannya pun hanya belalang dan madu hutan. Dia mempersiapkan diri untuk membuka jalan bagi Tuhan adik-adik. Ya, Yohanes juga tahu siapakah Mesias melalui tanda yang sudah disampaikan Tuhan kepada Yohanes. Nah, begitu juga dengan kita adik-adik. Kita adalah anak-anak Tuhan yang harus bersaksi. Agar kesaksian kita benar, apa yang harus dilakukan adik-adik?
Nah, kita juga bisa seperti Yohanes Pembaptis, menjaga hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana ya kita bisa tahu bahwa apa yang diinginkan Tuhan untuk kita bersaksi? Dengan cara selalu membaca Alkitab adik-adik. Rajin saat teduh, ya. Menyembah Tuhan melalui pujian. Membaca perintah Tuhan di dalam Alkitab. Terus melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita baca Alkitab, oh ini yang Tuhan mau untuk kita. Baru kita bersaksi di kehidupan sehari-hari. Perbuatan kita sehari-hari adik-adik. Ya, melakukan perbuatan yang baik. Tapi kita tidak bersaksi jika kita tidak tahu dan tidak mengalaminya. Ya, kalau tadi arti bersaksi tadi adalah menyaksikan secara langsung atas kejadian suatu peristiwa dan menceritakannya kembali kepada orang lain sesuai dengan apa yang dialaminya. Itu arti bersaksi. Tapi bagaimana kalau kita tidak mengalaminya? Kita tidak tahu apa yang baik dan apa yang buruk karena kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Bagaimana mungkin kita bersaksi bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan adalah penolong jika dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah berhubungan dengan Tuhan lewat saat teduh dan impa. Nah, jadi kita ibadah impa juga adalah salah satu cara untuk mengetahui apa yang diinginkan Tuhan adik-adik. Bagaimana kita bisa tahu bahwa sikap ini salah? Misalnya kita berbuat sesuatu yang salah atau kita berbuat sesuatu yang benar. Kita tidak tahu kalau kita tidak pernah membaca firman adik-adik. Ya, jadi kita bisa tahu kalau kita rajin membaca firman ya. Jadi contohnya, apakah berkata kasar kepada kakak atau adik itu perbuatan baik? Ya, kalau di Alkitab kita harus lemah lembut ya, seperti itu contohnya adik-adik. Atau bagaimana kita tahu kalau kita merasa iri kepada kakak kita atau adik kita? Padahal di Alkitab kita harus menjauhi iri hati ya. Jadi kita tahu bahwa itu salah atau benar dengan cara selalu membaca Alkitab. Jadi kita juga bisa bersaksi, bisa memperingati kakak kita atau adik kita kalau berbuat salah. Ya, kita bisa bilang, kakak nggak boleh gitu, nggak boleh iri, gitu. Atau misalnya sekarang kalau lagi corona nih, kita keluar harus pakai masker misalnya. Terus kakak atau adik kita bilang, nggak usah panas, nggak bisa nafas. Tapi kalau di dalam Alkitab kita harus mentaati pemerintah kita menggunakan masker kalau keluar. Kita bisa bilang sama kakak, kakak kita harus menggunakan masker agar kita selalu sehat. Seperti itu contohnya adik-adik. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, kita harus dekat, kita harus hidup dekat dengan Tuhan supaya kita dapat bersaksi dengan benar. Ya. Jadi kalau kita hanya bersaksi tapi tidak tahu firman Tuhan, itu sama saja dengan berbohong ya. Tidak boleh berbohong adik-adik ya.
Oke, jadi salah satu tugas anak Tuhan adalah bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Gitu adik-adik. Nah, sekarang kita mau buka ayat hafalan kita. Coba kita buka Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, sebelahan nih sama Yohanes. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita baca, habis itu adik-adik hafalkan. Ini ayat hafalannya ya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu ayat hafalan kita ya adik-adik ya. Demikian firman kita pada pagi hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, aktivitas kita pada pagi hari ini adalah membuat kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang adik-adik alami dalam kehidupan adik-adik. Ya, apa saja yang sudah bebas adik-adik boleh pikirkan apa yang sudah terjadi di kehidupan adik-adik tentang kebaikan Tuhan. Ditulis di kertas A4 lalu dihias. Ya, kalau sudah, boleh difoto dan dikirim ke grup kelas masing-masing. Jangan lupa cantumkan nama. Oke? Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan yang mau mengajarkan kita tentang apa? Untuk kita mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus, yaitu lewat sikap dan perbuatan kita. Dan kita juga harus tetap menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan Yesus, ya adik-adik ya. Ya, gimana Kakak Tasya? Nah, sekarang untuk merespon firman Tuhan kita mau nyanyi satu buah lagu. Kita mau nyanyi Sungguh Indah Kabar Mulia. Semuanya siap ya? Musik! Nah, adik-adik, sekarang waktunya untuk doa syafaat. Nah, sekarang saatnya kita untuk berdoa syafaat adik-adik. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa.
Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami walau hanya lewat video ini ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau berada di tengah-tengah kami ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, khususnya untuk pandemi yang sedang melanda negeri kami ya Bapa. Engkau jaga kami agar kami dijauhkan dari penyakit ini ya Bapa, dan kami selalu sehat. Juga untuk para medis, Engkau memberkati mereka ya Bapa untuk menjaga dan merawat yang sedang sakit. Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan untuk mereka agar mereka selalu dapat kuat untuk menghadapi pandemi ini ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja kami ya Bapa. Engkau berkati Pendeta Maria dan keluarga, Engkau berkati Pendeta Monica dan keluarga, Engkau berkati juga para majelis, kakak pelayan, dan semua yang berada di lingkungan gereja yang siap untuk melayani-Mu ya Bapa. Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesehatan kepada mereka agar mereka selalu dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk sekolah kami. Kami masih sekolah di rumah, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu memberkati kami sehingga kami dapat belajar dengan baik walau hanya di rumah ya Bapa. Kami juga berdoa untuk HUT PA yang akan segera dilaksanakan. Kami berdoa untuk persiapan segala sesuatunya ya Bapa, agar semua dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan ke dalam nama-Mu yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik boleh menyiapkan persembahannya. Nanti adik-adik bisa titip persembahannya ke mama papa untuk dibawa ke gereja, atau bisa juga ditransfer ke nomor di bawah ini, dan juga bisa juga di scan barcode dari QR code di bawah sini. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa
akan mendoakan persembahan ini ya. Kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami sudah dapat memberikan persembahan pada hari ini. Dan persembahan itu adalah berasal dari tangan-Mu Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya Tuhan Yesus untuk bisa menolong orang lain. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun Takat Pelayanan Anak yang ke-62, kami Kakak Layan mengundang seluruh adik layan dari kelas balita, kecil sampai besar untuk ikut serta dalam ibadah pengucapan syukur HUT PA yang akan dilaksanakan bersama dengan seluruh jemaat pada hari Minggu 12 September 2021 pada pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Ibadah akan dilaksanakan secara live streaming melalui kanal YouTube PPIB Maranatha Bandung. Maka tunggu kehadiran adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Nah, adik-adik, gak terasa ya, kita sudah selesai menjalankan ibadah pada hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, sebelum kita menutup ibadah ini, kakak mau ajak adik-adik semua berdiri dan kita akan menyanyikan satu pujian, yaitu Jangan lelah. ya, Kita sama-sama dengarkan musiknya. Musik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah menggelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sekarang kita mau berdoa penutup. Semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami bisa mengerti ya Tuhan setiap firman yang telah tadi Kakak Layan sampaikan. Dan biarlah juga puji-pujian yang kami naikkan ini semua untuk kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan Yesus kiranya mau jaga selalu kesehatan kami. Tuhan juga mau berkati kami dalam pendidikan kami, dalam sekolah kami. Tuhan juga jaga kami, jauhkan kami dari segala macam penyakit. Dan bagi kami yang sedang sakit juga Tuhan kiranya mau sembuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Bila sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami, biarlah Tuhan saja yang mau sertai. Terima kasih ya Bapak. Bapak, terima kasih. Bapa, terima
sampai jumpa lagi di ibadah minggu depan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Dadah.